You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Minggu ini Chelsea dipastikan berada di posisi kedua klasemen sementara Premier League setelah memenangkan pertandingan melawan Burnley di Turf Moor. Dan kekalahan Spurs ya dan juga Manchester City di pekan ini memuluskan jalan Chelsea untuk terus bertahan di papan atas Premier League sampai dengan matchday ke-12. Nah, siapa aja pemain yang bermain dengan sangat baik di pertandingan kali ini? Siapa yang kurang baik dan siapa yang jelek? Akan gue bahas di video kali ini. Sebelum gue mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini ya. Buat kalian yang baru join juga, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono karena gue selalu membahas soal Chelsea di channel gue. Jadi langsung aja kalian join di situ. Gue juga sering minta opini kalian untuk setiap pertandingan dan juga akan ada giveaway di channel gue. Jadi langsung pada join aja. Dan buat kalian yang mau beli jersey klasik dengan kualitas modern, jangan lupa untuk scan barcode yang ada di video ini ya. Kalian akan langsung ditujukan ke jerseymegasclub.id. Di situ kalian bisa cari jersey favorit kalian ya dari berbagai tahun, dari range harga berapapun. Jadi jangan lupa langsung aja check out dengan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi penawaran yang terbatas, jadi langsung aja scan di barcode dan langsung check out jersey favorit kalian. Yap, di pekan ke-12 ini Chelsea berhasil memenangkan pertandingan ya. Kita dibikin tersenyum dengan permainan Chelsea walaupun di awal babak pertama dan di awal-awal babak kedua Chelsea cukup kesulitan untuk meladeni permainan high pressing dari Burnley ya. Tapi untungnya dengan kejelian dan kecerdikan Enzo Maresca mendorong Marc Cucurella itu sampai ke posisi nomor 10, Chelsea bisa memenangkan pertandingan ini. Dan Andre Santos bermain dengan sangat baik ya. Dan pertanyaannya, apakah Chelsea menjadi title contender setelah pertandingan di pekan ke-12 ini? Coba tulis di kolom komen menurut kalian, mungkinkah Chelsea mampu memenangkan Premier League di musim ini? Karena perbedaan poin antara Arsenal dan Chelsea sampai saat ini hanya 6 poin saja. Dan minggu depan kita akan bertemu dengan Arsenal ya, dan ini menjadi pertandingan yang cukup akan memberi efek jangka panjang ya di Premier League di musim ini buat Chelsea maupun Arsenal. Ada beberapa catatan dari gua buat pertandingan kali ini. Yang pertama adalah Chelsea menjadi tim kedua yang memainkan 50 consecutive games dengan pemain di bawah 30 tahun. Yang pertama itu adalah Aston Villa bermain dengan 59 game untuk rata-rata squad di bawah 30 tahun, bukan rata-rata squad ya, untuk seluruh squad di bawah 30 tahun itu dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Yang kedua, Chelsea memiliki lebih dari satu lusin pemain yang sudah mencetak gol di musim ini menjadi pertanda baik ya, karena distribusi gol ke setiap pemain ini menurut gue di musim ini cukup luar biasa ya. Bagaimana Enzo Maresca ini bisa mengutilize seluruh kemampuan pemain, baik itu dari set piece maupun dari open play yang dimainkan oleh Chelsea. Dan ini menurut gue di musim ini Chelsea ini paket komplit ya. Seluruh pemain bisa membuat skor. Ada Caicedo yang udah dengan 3 golnya kalau nggak salah ya. Terus juga Enzo Fernandez itu udah 3 gol. Malo Gusto bahkan sudah membuat gol di musim ini dan banyak lagi pemain yang sudah mencetak gol di skuad Chelsea sampai dengan pekan ke-12 ini. Dan ketiga, beda poin saat ini hanya 6 poin ya, dan pemuncak klasemen Arsenal itu berarti pekan ini juga Chelsea kemungkinan di pekan depan ya ini akan kalau misalnya menang lawan Arsenal akan memangkas perbedaan poin ini menjadi 3 poin. Ini menjadi red alert buat Arsenal. 6 poin pun ini sebenarnya nggak aman-aman banget ya karena Arsenal juga sedang dilanda badai cedera pada saat ini. Jadi kita lihat aja perjalanan masih ada 26 game lagi yang harus dilalui dan ini tentu bakal menjadi seru banget terutama buat para fans Chelsea di musim ini. Bagaimana, apakah kalian excited dengan kemampuan Chelsea untuk bangkit dan semoga aja ya Chelsea tidak mengulangi kejadian yang sama di musim lalu di mana setelah Boxing Day itu Chelsea kesulitan ya di bulan November, Desember sampai dengan Januari itu Chelsea benar-benar kedodoran, permainannya kacau balau dan dikalahkan dan banyak kehilangan poin sehingga kita terlempar ke posisi tengah ya papan tengah dan ini semoga aja gue berharap nggak terjadi di musim ini. Nah, pertandingan melawan Burnley ini membuat gue cukup pede ya Chelsea bisa landing lebih baik daripada musim lalu secara kolektif. Kalau kita lihat ya di pertandingan melawan Burnley dan di beberapa pertandingan lainnya ini Enzo Maresca ini sudah membuat tim ini jauh lebih baik daripada musim lalu ya. Terus juga ada open play yang terus-terusan terjadi ya. Gol-gol yang dari open play ini semakin banyak dan ini menandakan bahwa link up play dan combination play yang terjadi di dalam squad Chelsea ini jauh lebih baik daripada musim lalu ya. Dan yang paling penting Chelsea sudah tidak mengandalkan satu pemain aja. Terbukti dengan banyaknya gol yang tercipta dari berbagai pemain ya, dari berbagai lini. Gak lagi Palmer FC yang diandalkan untuk mengarungi satu musim liga ini ya. Jadi ini kita cukup optimis ya. Jadi juga
dengan adanya open play, dengan adanya combination play, ini membuat statistik Chelsea secara XG maupun XA ini jauh lebih baik daripada musim lalu. Dan yang paling penting, end product dari seluruh skema yang dimainkan oleh para pemain Chelsea di setiap pertandingan ini berjalan dengan baik, yaitu dengan adanya produktivitas gol yang naik dari Chelsea. Sampai saat ini Chelsea masih menjadi tim nomor 2 dengan produktivitas tertinggi di Premier League. Ini menjadi catatan yang sangat positif ya menurut gue buat Chelsea di musim ini. Selain itu dari matchday ke-12 ini Enzo Maresca juga berhasil memenangkan game ke-50-nya ya. Jadi Enzo Maresca sudah memainkan 50 game bersama Chelsea ya. Tapi ini kita harus hati-hati karena di Chelsea sendiri ada 2 manajer yang sampai ke 50 match ya, dan setelah itu mengalami tren yang negatif ya atau flop, yaitu ada Frank Lampard di bulan Desember 2020 itu berhasil mencapai 50 game, dan setelah itu Chelsea kemudian kedodoran ya, dan akhirnya Frank Lampard juga dipecat. Dan Thomas Tuchel yang terakhir ya di April 2022 itu berhasil memainkan 50 game, dan setelah itu eh, Thomas Tuchel juga kelihatannya mulai sedikit kedodoran ya. Tapi itu juga karena ada faktor X yang mempengaruhi, yaitu penjualan Chelsea dari era Abramovich menuju ke Todd Boehly di musim itu. Ini juga patut untuk diwaspadai ya oleh para pemain ya dan juga manajer ya. Jangan sampai dua rekor buruk ini, yang pertama itu kedodoran seperti di musim lalu, dan yang kedua itu kedodoran setelah 50 game ini terjadi di musim ini. Dan semoga aja enggak, dan gue juga berharap, kalian juga pasti berharap semoga aja kejadian itu enggak terjadi ya. Nah, di pertandingan di matchday ke-12 ini permainan begitu menurut gue cukup menyulitkan ya. Perlawanan yang dilakukan oleh para tim asuhannya Scott Parker ini membuat Chelsea sedikit kewalahan dengan high pressing-nya. Ya, Chelsea beberapa kali mengalami kesulitan untuk mengembangkan permainan, tapi untungnya ada Reece James yang bisa mengomandoi para pemain ya di pertandingan kali ini. Dan juga pemain tengah Chelsea ya, ditariknya Moises Caicedo ini untuk pertama kalinya Chelsea tidak memainkan Moises Caicedo di pertandingan Premier League, dan untungnya kita bisa menang ya melawan Burnley. Ini digantikan oleh Andre Santos, dan Andre Santos menurut gue di pertandingan ini bermain dengan sangat luar biasa. Bahkan dia mendapatkan man of the match di pertandingan kali ini. Tapi yang gak kalah keren itu adalah penampilan Marc Cucurella yang menurut gue wow, outstanding banget di pertandingan kali ini. Dia berhasil menjelajahi seluruh eh, lini lapangan ya, mulai dari lini belakang, lini tengah sampai ke final third lawan, dan bahkan dia juga ikut dalam involvement gol yang terjadi ya. Dan ini menurut gue benar-benar luar biasa ya. Salah satu skema gol babak pertama ya, gol pertama Chelsea itu terjadi karena ada andil dari Marc Cucurella di sana. Dan ini nggak bisa kita sampingkan, permainan dari Marc Cucurella ini menurutku luar biasa di pertandingan kali ini. Nah, menurut kalian siapa aja yang bermain baik di pertandingan kali ini ya? Kita bakal bahas juga di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai, coba tekan dulu tombol likes buat kalian yang suka sama video ini, dan jangan lupa buat subscribe channel ini. Kita mulai aja buat pertandingan kali ini ya, di babak pertama ya, di menit ketiga ini ada Sanchez yang lagi-lagi ya, gue agak sedikit khawatir sebenarnya pertandingan kali ini, karena di menit ketiga Sanchez itu melakukan menurutku blunder yang cukup berbahaya ya, yaitu menendang bola dan mengenai pundak dari Enzo Fernandez, sehingga terjadi uh, counter yang begitu cepat, tapi untungnya pada saat itu gagal untuk menciptakan momentum ya, dan Enzo Fernandez dengan sangat cerdik dia mengangkat atau memegang kepalanya ya, sehingga wasit mau nggak mau harus menghentikan pertandingan pada saat itu ya. Dan di menit ke-8 ini Liam Delap ya mendapatkan satu kesempatan yang menurut gue harusnya bisa menjadi gol seandainya dia melakukan passing ke Jimmy Gittens ya pada saat itu, tapi sayangnya dia terus membawa bola sampai ke final third dalam kotak penalti dan melakukan shoot yang jauh banget dari uh, area gawang ya. Dan ini membuat uh, sedikit menurutku penampilan Liam Delap ini sedikit shaky ya. Mungkin dia juga secara psikologis ingin mengembalikan rasa kepercayaan dirinya dengan menciptakan gol, tapi sayangnya banyak banget momen yang menurut gue nggak on point ya dilakukan oleh Liam Delap di pertandingan kali ini. Dan block shoot juga sempat terjadi ya di menit ke-10 ya. Andre Santos itu berhasil melakukan block shoot yang menurutku cukup krusial di pertandingan kali ini. Dan juga di menit ke-37 akhirnya gol pertama tercipta dari Jimmy Gittens crossing ke far post ya, yang disambar oleh Pedro Neto di pertandingan kali ini. 0-1 Chelsea berhasil mengungguli Burnley di akhir-akhir babak pertama, dan akhirnya bisa keluar dari tekanan Burnley ya setelah kurang lebih 25 sampai 30 menit Burnley memainkan high pressing, tapi sayangnya memang high pressing seperti yang dimainkan oleh Burnley ini harus memiliki fisik yang extraordinary, karena kalau enggak itu seluruh sistem permainan itu akan breakdown, dan itu yang terjadi sama Burnley di akhir-akhir babak pertama ya. Dan di
menit-menit akhir babak pertama ya, ada accident itu antara Sanchez dan Chalobah ya. Sanchez yang kelihatannya ngoper bola ke Trevoh Chalobah, tapi langsung ditangkap oleh Trevoh Chalobah dan banyak pemain Burnley yang melakukan protes karena menurut mereka ini harusnya menjadi handsball ya dan penalti di dan free kick di kotak penalti, tapi untungnya wasit menganggap itu masih menjadi sebagai set up game ya. Jadi itu belum on permainannya, jadi untungnya itu kita bisa terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan Chelsea. Tapi menurut gue secara komunikasi memang backline 4 dan goalkeeper di pertandingan kali ini harus lebih banyak berkomunikasi ya. Untungnya kita bisa mendapatkan clean sheet, tapi memang ada momen-momen yang cukup krusial dan bikin gue kayak, wah ini sih nggak bener gitu. Tapi untungnya gol tidak melesak ke gawangnya Robert Sanchez di pertandingan kali ini. Di babak kedua ini di menit ke-55 ya, Delap dari sebelah kiri yang berhasil keluar dari offside trap ya, tapi sayangnya lagi-lagi nih Delap terlambat mengirimkan bola ke Enzo Fernandez ya, dan bola berhasil di-cutting dan kita mendapatkan corner. Ini menurut gue Delap di pertandingan kali ini banyak banget yang on point ya. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen. Apakah kalian Delap bermain dengan baik di pertandingan kali ini ya? Dari menit ke-62 ya, counter pressing dari Neto itu shoot juga dan mengenai tiang gawang ya, untungnya Burnley terselamatkan ya, gol kedua nggak jadi tercipta. Di menit ke-68 ya, ada Fleming yang mendapatkan kesempatan di Burnley ya, dari Burnley setelah Badia Shile ini miss clearance ya, yang ingin menyundul bola tapi nggak kena sehingga bola berhasil mendarat di kaki Fleming. Tapi untungnya shoot yang dia lakukan masih melambung tinggi dari gawang Robert Sanchez. Ya, menit 76 ini Gusto mendapatkan kesempatan dari open play juga, dan menurut gue ini juga apa ya, banyak hal yang di akhir-akhir pertengahan babak kedua itu menurut gue Chelsea ini mainnya sangat berantakan ya, terlalu chaos, terlalu rumble gitu ya, nggak punya ritme. Andre Santos dan dan Enzo Fernandez di pertengahan babak kedua itu menurut gue mereka sempat kehilangan momentum ya, sehingga permainan Chelsea itu sangat kacau balau dan Chelsea nggak memiliki ritme atau pemain yang bisa mengatur tempo ya. Jadi benar-benar Burnley itu high pressingnya sangat-sangat bagus banget menurut gue di pertengahan babak kedua itu. Tapi untungnya di menit ke-87 Enzo Fernandez berhasil mendapatkan gol kedua Chelsea setelah Mark Gue berhasil membawa bola ke final third ya, setelah dipasing oleh Pedro Neto dari sisi kanan penyerangan ya, dan akhirnya Mark Gue berhasil mencetak 1 assist dan ini assist pertama dia di Chelsea di musim ini ya, dan semoga aja ini menjadi boost confidence-nya Mark Gue dan bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan akhirnya gol yang ditunggu-tunggu membuat Chelsea berhasil keluar dari tekanan lagi untuk kedua kalinya di pertandingan kali ini. Itu kurang lebih gambaran pertandingan yang menurut gue cukup bikin deg-degan ya, karena permainan Chelsea ini ups and down di pertandingan di match ke-12 ini itu, tapi juga dikarenakan karena Burnley itu bermain sangat baik ya, baik secara koordinasi maupun secara pressing yang mereka lakukan. Tapi balik lagi Chelsea bermain menurut gue bukannya nggak bagus ya, bermain baik, tapi harusnya Chelsea bisa jauh lebih baik daripada permainan yang dilakukan kemarin. But anyway, rotasi yang dilakukan oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini menurut gue works ya. Dan kita akan bahas itu di setup game yang bakal gue jelasin di akhir video. Jadi jangan kemana-mana, kalian tonton video ini sampai habis ya. Nah, kita mulai aja ya. Buat pertandingan kali ini, Enzo Maresca menurunkan beberapa pemain rotasi ya, dan beberapa pemain ini menurut gue cukup on point di pertandingan kali ini. Dengan skema yang sama, 1-4-2-3-1, ini Enzo Maresca berhasil membuat satu bukan eksperimen ya, tapi ini mungkin adalah buah dari seluruh eksperimen yang dia mainkan ya. Bagaimana dia memainkan micro tactical ini sangat berjalan di pertandingan kali ini. Buat posisi goalkeeper yang dipegang oleh Robert Sanchez ya, di pertandingan kali ini clean sheet yang lagi-lagi dia buat ini membuat dia menurut gua harus diberi box hijau pada pertandingan kali ini. Walaupun sempat ada shaky moment di awal-awal babak pertama, tapi di sepanjang pertandingan menurut gua defense dan clearance dari Robert Sanchez sangat on point, dan beberapa kali dia berhasil melakukan setup game yang berujung pada open play ya, dan ini juga menurut gue salah satu nilai positif yang dibuat oleh Robert Sanchez di pertandingan kali ini. Tapi yang paling penting saat ini Robert Sanchez berada di posisi kedua most clean sheet goalkeeper di bawahnya David Raya Arsenal ya. Dengan lini defense yang kropos Chelsea saat ini, dengan seluruh pemain inti backnya cedera, Robert Sanchez masih bisa mengumpulkan clean sheet yang luar biasa di pertandingan di sepanjang pertandingan Premier League ini. Menurut gue ini adalah nilai positif dan Robert Sanchez wajib dan patut diberi box hijau di pertandingan kali ini.
Buat duo center back itu ada Trevoh Chalobah dan Tosin Adarabioyo ya di pertandingan kali ini, walaupun agak shaky dari kedua pemain ini ya. Trevoh Chalobah sempat melakukan beberapa mistake juga di pertandingan kali ini, dan Tosin apalagi ya, dia menurut gua agak mengkhawatirkan ya. Tapi untungnya duet center back ini bisa berdiri solid ya, dibantu dengan koordinasi dari Robert Sanchez. Ini membuat dua pemain ini menurut gua stand still, dan Tosin bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan sangat baik ya menurut gue, apalagi di babak kedua. Ini peran Tosin juga cukup krusial di lini defense ya, dan ini membuat dua pemain ini menurut gue wajib dikasih box hijau di pertandingan kali ini ya. Walaupun banyak orang yang meragukan duet ini di awal, tapi akhirnya mereka bisa membawa pulang clean sheet di pertandingan kali ini ya. Mantap banget ya. Buat di flank sebelah kiri ini Marco Correa ini bermain dengan sangat baik menurut gue di pertandingan kali ini ya, dengan kapabilitas yang dia punya ya, di baik dari sisi skill, positioning maupun the way dia reading the game, ini menurut gue sangat-sangat luar biasa. Dan di pertandingan kali ini dia membuktikan bahwa Marco Correa nggak cuma inverted wing back aja, dia nggak cuma bermain sampai ke half space, tapi dia bermain sampai ke final third lawan. Dan terbukti seluruh touch yang dia lakukan ini punya impact yang luar biasa banget di pertandingan kali ini ya. Buat di pertandingan kali ini gue akan memberi box biru buat Marco Correa ya. Ini adalah salah satu penghargaan gue karena kemampuan dia dan juga impactnya, dia yang bisa menggerakkan Chelsea keluar dari tekanan Burnley ya di pertandingan kemarin itu, dan ini benar-benar impactful banget menurut gue. Bukan masalah mencetak gol atau enggak, tapi memang posisi dan eh, kehadiran Marco Correa di tim di pertandingan match ke-12 ini menurut gue adalah salah satu yang bisa dibilang terbaik ya di sepanjang musim ini. Jadi ini gue akan memberi box biru buat Marco Correa. Rhys James walaupun hanya bermain 45 menit ya, karena dikhawatirkan cedera dan ada rotasi juga karena kita di pertengahan minggu ini akan melawan Barcelona, tapi dengan kemampuan yang dia punya ya dan impact ya di pertandingan ini, bagaimana Rhys James ini berusaha untuk mengeluarkan Chelsea dari tekanannya Burnley, ini akan gue beri box hijau buat Rhys James di pertandingan kali ini. Dan Rhys James menurut gue memiliki instant impact dari menit pertama. Kalau nggak ada Rhys James mungkin Marco Correa dan Andre Santos ini nggak bisa mengembangkan permainannya sampai dengan apa yang kita lihat di pertandingan ini ya. Dan kehadiran Rhys James ini membuat seluruhnya tenang, koordinasi antara lini di pertahanan maupun lini tengah ini menjadi jauh lebih baik ya. Instant impact yang diperlihatkan oleh Rhys James di pertandingan kali ini. Buat duo midfield ini ada Andre Santos yang menggantikan Moses Caicedo, dan Enzo Fernandez ini juga yang bermain cukup baik ya di sepanjang pertandingan ini ya, sampai akhirnya dia bisa menciptakan gol di menit-menit akhir babak kedua. Tapi duo pemain ini menurut gue bertampil dengan sangat baik ya. Dan link up play antara dua pemain ini sudah mulai terlihat ya, walaupun masih bermain masih masih bermain dengan masing-masing ya, dengan individual masing-masing. Andre Santos dan Enzo Fernandez ini belum kelihatan terlalu klik ya, nggak seperti Moses Caicedo dan Enzo Fernandez, tapi mereka bisa memainkan peran yang cukup maksimal menurut gue di pertandingan kali ini. Bagaimana Andre Santos bermain di posisi nomor 6 dan Enzo Fernandez bermain di posisi nomor 8, ini membuat opsi pilihan untuk lini tengah kita kelihatannya semakin terang benderang ya. Selain ada Moses Caicedo dan Enzo Fernandez, bisa juga dengan Andre Santos dan Enzo Fernandez. Dan ini terbukti bagaimana Andre Santos bisa begitu nyaman ya untuk melakukan blocking, intercept, dan juga clearance, dan juga membantu serangan ya, mengalirkan bola kepada Enzo Fernandez. Ini menurut gue adalah salah satu skema yang berhasil dikembangkan oleh Enzo Maresca dengan kejeliannya. Beberapa kali dia melakukan eksperimen, dan di game lawan Burnley ini kita bisa lihat bagaimana eksperimen itu bisa menghasilkan sebuah end product yang menurut gue cukup baik ya dan luar biasa. Dan buat pertandingan kali ini Enzo Fernandez dan Andre Santos akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini. Walaupun Andre Santos mendapatkan man of the match di pertandingan kali ini, tapi menurut gue dia bisa jauh lebih baik lagi ya. Saatnya dia bisa menemukan link up play yang lebih smooth lagi bersama Enzo Fernandez. Nah, buat tiga pemain di depan ya, ada Jimmy Gittens, Joe Pedro, dan Pedro Neto. Untuk Jimmy Gittens dan Pedro Neto ini akan gue kasih box hijau karena memang impactnya sangat luar biasa, terutama Pedro Neto yang berhasil menciptakan gol dan Jimmy Gittens yang berhasil menciptakan satu assist di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat Jimmy Gittens ini lumayan sudah mulai memperlihatkan performanya ya, dengan mulai lebih pede lagi, lebih confidence lagi, dan dia bisa menemukan cara dia bermain di tim dan di sistem Enzo Maresca ini, dan kelihatannya dia juga sudah mulai menemukan link up play antara dia, Andre Santos, dan juga Marco Correa di pertandingan kali ini ya. Dan itu sangat positif, dan semoga aja Jimmy Gittens bisa lebih mengembangkan lagi permainannya ya.
Dan buat Joe Pedro, gue akan kasih box kuning karena menurut gue di pertandingan kali ini banyak yang nggak on point, ya nggak begitu impact, baik dari sisi defense maupun dari sisi offense. Dan link up play dia dengan Liam Delap di pertandingan kali ini lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, dua pemain ini harus segera menemukan bagaimana caranya mereka bisa memainkan permainan terbaiknya ya masing-masing ini, karena di pertandingan kali ini gue gak melihat ada support dari antar lini antara Liam Delap dan Joe Pedro. Jadi banyak kan bola itu kalau nggak mereka pegang sendiri-sendiri atau mereka langsung shoot aja, dan itu banyak yang nggak on point di pertandingan kali ini. Dan Liam Delap juga sama, ini lebih parah lagi, malah akan gue kasih box merah di pertandingan kali ini ya, karena nggak ada impact. Dan apa yang dia tunjukkan menurut gue harusnya dia bisa jauh lebih baik daripada yang dia tampilkan kemarin. Jadi ini box merah buat Liam Delap karena wah itu parah banget. Apa yang dilakukan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang teman-temannya harapkan ya. Karena beberapa kali Liam Delap membawa bola ke posisi kanan, di sebelah kiri ada yang kosong, tapi dia nggak memberikan assist ke para pemain yang available itu. Bahkan dia memaksakan buat shoot, walaupun shootnya di block dan corner, tapi menurut gue chance untuk menciptakan gol itu jauh lebih besar kalau dia bisa melepaskan bola atau passing itu ke temannya di posisi sebelah kiri ya. Dan beberapa skema juga menurut gue nggak berjalan di pertandingan kali ini, terutama buat Liam Delap ya, dan ini harus menjadi warning buat Liam Delap ya, karena Mark Hughes sudah menciptakan assist ya di pertandingan kali ini, jadi Liam Delap juga harus waspada atau posisi dia akan segera diisi oleh Mark Hughes ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Liam Delap ini wajar diberi box merah ya? Atau next match mungkin Mark Hughes yang bisa mengisi posisi Liam Delap? Coba tulis di kolom komen di bawah opini kalian dan juga pendapat kalian. Ya, beberapa pemain pengganti dimainkan juga di pertandingan kali ini ya. Ada Benoit Badiashile yang menggantikan Joe Pedro ya di menit ke-45, dan Malo Gusto juga yang menggantikan Rhys James di menit 67, dan masuknya Benoit Badiashile ini menggeser posisi Trevor Chalobah ke posisi sebelah kanan ya. Bagaimana itu adalah posisi yang pernah dimainkan oleh Trevor Chalobah pada saat di akademi dan awal-awal karirnya di Chelsea ya. Dan Mark Hughes yang menggantikan Liam Delap di menit ke-76 ini juga memberikan instant impact ya, dengan memberi assist. Dan Malo Gusto, Badiashile, dan Mark Hughes ini akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini ya, karena mereka memiliki impact yang menurut gue cukup baik ya, walaupun nggak terlalu outstanding, tapi bisa mempertahankan uh, clean sheet di babak kedua dan juga menambah skor. Ini membuat nilai positif yang mereka bisa dapatkan di pertandingan kali ini. Buat Enzo Maresca sendiri, secara setup game menurut gue, walaupun agak sedikit eksperimental ya di pertandingan kali ini dengan tidak memainkan Moises Caicedo, karena memang Moises Caicedo dimainkan di international break sebanyak 2 pertandingan ya, full 90 menit, jadi wajar aja. Dan kita juga punya match yang menurut gue cukup penting juga ya, melawan Barcelona di UCL Group Stage. Ini juga mungkin menjadi satu keputusan yang harus diambil oleh Enzo Maresca ya. Tapi untungnya adjustment game yang dilakukan oleh Enzo Maresca di pertandingan ini, mikro taktik yang dia mainkan, bagaimana dia mendorong Marco Correa bisa sampai ke posisi nomor 10, itu patut buat diacungi jempol. Dan gue akan memberi box hijau buat setup game dan box biru buat adjustment game ya. Bagaimana Enzo Maresca menginstruksikan para pemain untuk keluar dari tekanan Burnley, ini menurut gue cukup atau sangat krusial di pertandingan kali ini ya, sehingga kita bisa memenangkan pertandingan ini. Kalau enggak, itu sangat berbahaya, bisa-bisa kita juga kehilangan poin. Dan buat link up play ya, atau combination play di pertandingan kali ini menurut gue cukup baik ya. Cuma aja emang ada catatan antara Liam Delap dan Pedro Neto. Tapi sisanya Andre Santos, Enzo Fernandez, Gittens, Neto, dan seluruh pemain ini menurut gue udah mulai menemukan link up play masing-masing, dan mereka bisa memainkan permainan yang jauh lebih baik ya dalam sistem Enzo Maresca di pertandingan di matchday ke-12. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen siapa aja sebenarnya yang bisa mendapatkan box biru. Apakah Andre Santos ya? Apakah Pedro Neto? Coba tulis di kolom komen. Dan menurut kalian siapa yang bermainnya sangat jelek ya? Kalau gue di sini kan gue menulis Liam Delap ya. Coba teman-teman semua tulis di kolom komen. Selain Liam Delap, siapa lagi yang harusnya diberikan box kuning atau box merah di pertandingan kali ini? Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes ya, komen juga, kasih opini kalian, dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe video ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun ini ya, walaupun cuma tinggal sebulan lagi, tapi who knows ya. Dan buat kalian bisa follow gue juga di Instagram @nandasugiono. Kalian bisa join ke channel gue karena gue banyak membahas Chelsea di situ. Dan kalian yang mau mendapatkan jersey klasik dan kualitas modern, jangan lupa untuk klik atau scan barcode ya di video ini. Kalian akan langsung ini ke jerseymegastore.id, langsung cari jersey favorit kalian ya. Dari berbagai musim itu ada di sana dengan range harga yang beragam, dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 ya, supaya kalian bisa mendapatkan diskon 10%, dan penawaran ini
terbatas. Jadi langsung aja manfaatin, langsung scan barcode di bawah ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan support kalian, sangat berharga buat gua. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up to Chelsea.